Baik, Bapak Ibu, beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Prof. Ivan, ini akan saya kita skip ya. Jadi ini langsung ke hakikat ya. Jadi hakikat ISK, ISK itu adalah instrumen suplemen konversi unggul ya, ya, Bapak sekalian. Jadi yang dimaksud dengan ISK unggul tiga tentu adalah jalur konversi dari baik sekali ke unggul yang tadi disampaikan Prof. Ivan ya, berlaku paling lama 3 tahun ya. Jadi ini bukan akreditasi reguler Bapak Ibu ya, bukan akreditasi reguler ya. Jadi ini eh, merupakan jalur konversi baik sekali ke unggul gitu dan masa berlaku maksimal 3 tahun ya dengan catatan ya bahwa nanti seluruh dokumen ya, atau bukti-bukti harus relevan, lengkap, sahih, dan dapat diverifikasi. Nah, mengapa eh, Lamdik ya ini memiliki kebijakan ISK, Bapak Ibu ya? Karena sebenarnya eh, nilai 321 sampai dengan 360 ya, yang dulu dianggap baik sekali ya, itu eh, secara strategis begitu, ada nilai strategis Bapak Ibu ya, pasti akan memiliki makna ya untuk pengakuan publik ya. Jadi publik akan merasa, akan menilai bahwa eh, unggul 3 tahun itu lebih baik daripada baik sekali. Ya, itulah sebabnya mengapa Lamdik ya tertrigger untuk itu dan ini merupakan salah satu dari apa namanya usulan-usulan dari berbagai pihak gitu. Sehingga unggul 3 tahun itu bisa memberikan dampak ya untuk pengakuan publik, ya, kepercayaan pemangku kepentingan, ya, otomatis daya saing kelembagaan akan juga naik, Bapak Ibu, ya daripada baik sekali, mending unggul meskipun 3 tahun, gitu. Ya. Bersama dengan itu sekaligus Bapak Ibu juga bisa menjadikan momentum itu sebagai untuk penataan budaya mutu yang lebih bagus, gitu. Sehingga eh, ISK itu ya, itu dapat menjadi akselerator atau menjadi trigger penguatan mutu program studi. Nah, syarat awal pengajuan konversi Bapak Ibu ya, yang pertama adalah harus terakreditasi baik sekali dari Lamdik, kemudian nilai akreditasi 321 sampai 360 ya, berdasarkan IAPSK 1.0 maupun 2.0 ya. Kemudian tadi sudah disampaikan Prof. Ivan, tidak wajib ya, hanya bagi program studi yang siap dan berkehendak dan memiliki apa namanya keinginan ya untuk itu. Ya. Kemudian dokumen yang dipersiapkan minimal ini Bapak Ibu, nanti mungkin Pak Asmunin akan menambahkan juga ya minimal ada nanti ada LED ya, ada DKPS dan dokumen pendukung. Ini yang wajib Bapak Ibu ya. Tadi dokumen pendukung itu minimal ada 4 tadi Bapak Ibu. Yang pertama harus relevan, yang kedua lengkap, yang ketiga sahih, dan keempat adalah dapat diverifikasi. Berikutnya adalah ini Bapak Ibu, yang baru ya dan yang ini sangat berbeda dengan instrumen 1.0 maupun 2.0 ya. Dari dokumen 3.0 yang sudah masuk kepada Lamdik ya, itu masih belum mencerminkan prinsip ini Bapak Ibu ya. Jadi LED yang nanti diharapkan itu yang pertama harus bersifat analitis ya. Jadi bukan borang Bapak Ibu ya. LED itu adalah laporan evaluasi diri. Namanya evaluasi Bapak Ibu ya. Di dalam Bapak Ibu membuat narasi di dalam dokumen LED itu harus bersifat analitis, menjelaskan makna data ya. Jadi kalau misalkan eh, di TPS di prodi Bapak Ibu jumlahnya 10, semuanya asisten ahli, semuanya S2. Apa maknanya? Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu hanya menyatakan eh, di TPS di program studi ada 10, semuanya asisten ahli, semuanya S2.
itu baru deskriptif ya. Bapak Ibu belum melakukan analitis ya. Harus diartikan apa itu maknanya Bapak Ibu ya. Kemudian juga dievaluasi ya. Apakah misalnya dengan 10 dosen S2 dan ahli itu ya, itu sudah memenuhi standar atau belum ya. Kemudian juga reflektif ya. Jadi dengan 10 dosen itu bagaimana posisi program studi, bahkan posisi fakultas gitu ya. Kalau hanya punya dosen yang AA dan apa S2 gitu ya gitu. Jadi apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa penyebabnya, dan apa tindak lanjutnya gitu. Jadi mohon Bapak Ibu ya, ini semua harus tercermin di dalam narasi LED Bapak dan Ibu ya itu. Berikutnya adalah ini yang sekarang berlaku dan kemarin berlaku di instrumen 1.0 dan 2.0 Bapak Ibu adalah syarat perlu ya. Jadi ISK itu bertumpu pada hanya 6 elemen Bapak Ibu. Saya ulangi ya, hanya 6 elemen gitu ya. Jadi ini 6 elemen. Yang pertama adalah ini kualitas DTPS, yang kedua kurikulum, yang ketiga pembelajaran mikro atau nama lain sejenis, kemudian SPMI dengan eksklusif BPIPP, dan produktivitas karya inovatif dan publikasi mahasiswa, dan produktivitas publikasi DTPS. Jadi hanya 6 ini Bapak Ibu. Jadi ringan Bapak Ibu ya, ringan. Nah, mari kita lihat atas DTPS ya gitu. Jadi program studi menilai kualifikasi atau kualitas DTPS melalui ini Bapak Ibu. Ya ini. Nah, nanti ini untuk jenjang S1, S2, S3 itu berbeda-beda ya. Maka nanti Bapak Ibu perlu melihat apa namanya? Matriks penilaian ya gitu. Jadi yang pertama ini kualifikasi akademik ya. Eh, Berapa doktornya ya, berapa S2-nya. Kalau S1 kan nggak mungkin Bapak Ibu ya. Jadi ini S2 atau S3 begitu. Berapa untuk unggul 3 tahun, berapa doktornya nanti dilihat di matriks. Kemudian juga ada jabatan akademik, berapa yang harus lektor, berapa yang harus minimal lektor kepala, dan berapa guru besar. Itu ya. Kemudian juga kecukupan dosen ya. Kalau prodi baru kan minimal 5 Bapak Ibu ya gitu ya. 5 itu pun kemudian juga dilihat jadi apa relevansi. Tapi kalau program studi sudah lama masa masih 5. Kan rasanya tidak Bapak Ibu ya. Nah, kemudian misalkan katakanlah tadi ada 10 ya atau 6 atau 7 gitu ya. Nanti berapa doktornya, berapa LK-nya, berapa guru besarnya, dan apakah semuanya ini relevan enggak ya dengan bidang ilmu? Ya, jangan-jangan orang bahasa Indonesia mengajar bahasa Inggris atau sebaliknya, ya, itu pasti tidak relevan begitu, ya. Ini. Berikutnya adalah kurikulum, Bapak Ibu, ya, kurikulum. Jadi kurikulum itu, Bapak Ibu, yang dinilai itu adalah ini penilaian ketercapaian, ya, penilaian ketercapaian CPL, gitu, ya. Ini ada CPL Bapak Ibu. Ini sengaja saya beri tanda ada CPL, CPMK, sub CPMK. Artinya apa? Asesmen pencapaian CPL itu dilakukan secara bertahap. Bertahap itu dari bawah Bapak Ibu. Kenapa dari bawah? Karena apa? CPL ini pada dasarnya untuk lulusan Bapak Ibu. Ya, saya ulangi ya. CPL ini pada dasarnya untuk lulusan. Sehingga ketika masih mahasiswa, kita nggak bisa CPL gitu ya. Maka kita turunkan menjadi CPMK. Kita turunkan menjadi sub CPMK. Begitu. Untuk mata kuliah inti keilmuan. Jadi mata kuliah yang sifatnya tidak inti, enggak apa-apa Bapak Ibu. Syukur-syukur semuanya ya, tapi minimal mata kuliah inti keilmuan. Ya, dugaan saya sekitar 100 SKS atau 120 SKS gitu ya. Nanti ada presentasinya, kalau nggak salah 20% atau berapa begitu ya. Sehingga mata kuliah seperti MKU, kemudian MKDK yang di Fakultas FKIP atau ciri-ciri apa
universitas itu nggak masuk Bapak Ibu. Yang betul-betul masuk ilmuwan, ya. Oke. Nah, ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang ini mohon 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 diperhatikan ya. Jadi asesmen pencapaian CPL itu tercermin dari ini. Pertama, Bapak Ibu atau program studi melakukan asesmen hasil belajar, itu ya. Nah, tadi saya mengatakan nggak mungkin langsung CPL Bapak Ibu, pasti melalui sub CPMK, ya. Nanti secara agregat akan masuk ke CPMK dan nanti agregat melalui CPM gitu. Yang paling operasional adalah melalui sub CPMK, begitu. Misalkan apakah ujian tengah semester atau blok kalau itu di kedokteran Bapak Ibu. Nah, hasilnya itu dievaluasi Bapak Ibu, ya, dievaluasi. Jadi setelah kita menilai itu tidak langsung selesai, kita evaluasi apakah hasilnya baik atau tidak baik. Kalau tidak baik, penyebabnya apa? Kalau baik, apakah masih bisa ditingkatkan dan seterusnya. Dan atas hasil evaluasi itu ada tindak lanjut, itu ya. Nah, tindak lanjut ini Bapak Ibu ya, ini kalau saya orang bahasa itu harus past tense, bukan akan ya, tapi tindak lanjut yang telah dilakukan oleh prodi itu apa, gitu. Nah, hasil tindak lanjut ini nanti untuk perbaikan CPL. Sehingga di sini ada semacam siklus Bapak Ibu untuk namanya continuous improvement gitu ya. Jadi apa namanya? Perbaikan berkelanjutan begitu. Oke. Harapannya apa Bapak Ibu? Penilaian capaian CPL itu berkontribusi pada penguatan relevansi kurikulum, kualitas pembelajaran, dan relevansi penilaian hasil belajar. Yang ketiga sekarang, pembelajaran mikro, Bapak Ibu, ya. Atau nama lainnya jenis. Bapak Ibu, ini ada dua bagian Bapak Ibu, ya. Mikro untuk program sarjana dan untuk program PPG. Kalau S2, S3 tidak ada lagi Bapak Ibu, ya. Pembelajaran mikro atau yang nama lainnya jenis, ya, karena nanti ada juga yang non mengajar Bapak Ibu, ya. Ada yang non mengajar. Non mengajar itu misalkan teknologi pendidikan, bimbingan konseling, ya, administrasi pendidikan, ya, dan seterusnya, ya. Nah, yang mengajar itu ya banyak, ya, gitu. Nah, untuk yang program sarjana Bapak Ibu, ya, pembelajaran mikro, ya, itu setidaknya meliputi ini Bapak Ibu, ya. Yang pertama idealnya dilakukan di lab, ya, di laboratorium, ya, dengan peralatan yang lengkap dan terawat, ya. Kemudian setiap mahasiswa praktek minimal 2 kali, ya. Kemudian mengajarkan keterampilan dasar ada 8 Bapak Ibu. Mulai membuka pelajaran, bertanya, ada classroom management sampai menutup pelajaran ada 8. Kemudian juga harus ada refleksi diri. Ini untuk sarjana. Bagi program PPG, ya, terutama bagi Bapak Ibu yang dalam jabatan misalnya itu, yang sudah melewati ini, gitu Bapak Ibu, maka program eh, apa namanya micro teaching atau pembelajaran mikro itu difokuskan pada reflective teaching. Ya, yang pertama harus menjelaskan alasan pedagogis itu. Jadi guru harus bisa menjelaskan, misalkan hari itu mengajar ya, mengapa tujuannya seperti itu, mengapa materinya itu, mengapa strategi seperti itu, mengapa penilaian seperti itu. Jadi harus ada alasan pedagogis, ya. Tuh. Jadi tidak mekanistis Bapak Ibu, ya. Terus yang kedua, meskipun sudah ada alasan pedagogis, harus nanti dinilai bagaimana kekuatan dan kelemahan praktek mengajar, gitu, ya, gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan katakanlah collaborative teaching, ya, gitu. Apa kekuatannya ketika diterapkan di kelas Bapak Ibu? Apa kelemahannya? Gitu, ya, dan seterusnya. Kemudian juga adalah ketika Bapak Ibu mengajar atau ketika dosen mengajar itu, ya, karena reflektif tidak boleh
tidak boleh seperti menggunakan kacamata kuda, Bapak Ibu. Maka guru ya atau mahasiswa PPG harus responsif, responsif terhadap apa yang terjadi di dalam kelas. Apakah mahasiswanya atau siswanya itu terlibat aktif atau tidak? Kalau tidak, mengapa? Ya, apakah siswanya itu mengalami kesulitan belajar atau tidak? Jadi tidak boleh kemudian sekedar menghabiskan materi, ya, tidak responsif terhadap kejadian-kejadian di dalam kelas. Itu nggak boleh gitu ya. Kemudian juga yang terakhir seperti tadi adalah tindakan perbaikan apa yang telah diambil, bukan akan ya, tapi telah diambil berdasarkan hasil evaluasi. Begitu. Itu untuk yang elemen ketiga. Berikutnya adalah elemen keempat, Bapak Ibu, SPMI ya. Itu dengan siklus PPEPP ya. Standar penjaminan mutu internal ya itu Bapak Ibu. PPEPP singkatan dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi sektor ya di Tridharma Bapak Ibu. Pendidikan, penelitian dan PKN. Saya beri contoh Bapak Ibu, saya beri contoh ya. Di pendidikan misalkan, contoh yang paling gampang begini. Untuk mengajar ya, mengajar kita ambil penetapan. Ini bisa Permendikti-Saintek nomor 39 tahun 2025 yang nasional atau SK Rektor bahwa dosen mengajar itu berjumlah 16 kali pertemuan tiap semester. Itu penetapan, ya. Terus bagaimana pelaksanaannya? Apakah dosen betul-betul mengajar 16 kali? Itu pelaksanaannya. Terus dievaluasi melalui siakat bagi prodi yang sudah punya aplikasi ya. Dosen A misalkan itu mestinya 16 kali pertemuan, apakah yang bersangkutan betul-betul 16 kali dievaluasi oleh Kaprodi ya, oleh Kaprodi. Terus misalkan ada dosen yang misalnya hanya 10 kali misalkan itu. Maka dipanggil oleh Kaprodi ya, dikendalikan ya, diajak bicara, diskusi, Pak, Bu, mengapa hanya 10 kali? Ya, padahal kan harusnya 16 kali. Dengan diskusi itu harapannya semester berikutnya meningkat. Nah, itulah PPEPP Bapak Ibu. Ya. Dan ini harus terjadi dan nanti harus punya bukti ya bahwa program studi itu sudah melakukan PPEPP baik untuk pendidikan, penelitian maupun PKM. Nah, kadang begini Bapak Ibu, ya di PT tertentu misalkan itu penelitian itu prodi nggak punya wewenang, ya langsung ke LPPM misalkan itu. Ya nanti penjelasannya lewat LPPM itu. Jadi yang mengendalikan bukan Kaprodi, tapi mungkin LPPM gitu. Contoh ya, contoh dosen yang meneliti harus punya publikasi, itu kan. Terus apakah betul ada publikasi? Dievaluasi. Maka kalau enggak ya misalnya dikendalikan. Ya, contoh begini, yang paling ekstrim adalah kalau sampai tahun depan tidak ada publikasi, maka akan di stop pendanaannya. Nah, dikendalikan Bapak Ibu supaya tahun depan bisa meningkat. Itu contoh penelitian dan seterusnya. Pasti banyak contoh yang lain, ya. Elemen kelima adalah karya inovatif dan publikasi mahasiswa, Bapak Ibu, ya. Karya inovasi mahasiswa itu ini Bapak Ibu di antaranya ya, ini. Ya, jadi ada buku yang ber-ISBN ya, ada book chapter ya. Kalau buku itu satu orang atau misalnya tiga orang nulis satu buku ya. Kalau book chapter itu satu chapter itu bisa ditulis oleh satu orang sampai tiga orang. Boleh nggak satu chapter 10 orang? Ya jangan ya. Ini asas kepantasan Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan. Atau paten sederhana ya. Atau HKI ya. Ini di instrumen kemarin belum ada, ini kita tambahkan Bapak Ibu, ada HKI. Ada publikasi ilmiah dan ada karya seni yang dipamerkan atau di pagelaran. Semuanya itu harus relevan dengan bidang keilmuan program studi. Ya, contoh misalkan program studi matematik, ya, bukunya tentang ekonomi, ya nggak cocok gitu ya.
Jadi kalau prodinya matematik ya semuanya tentang matematik atau pembelajaran matematik begitu. Berikutnya Bapak Ibu ya, elemen publikasi DTPS ya. Ini lebih ketat Bapak Ibu, lebih ketat. Kalau ini itu 5 tahun terakhir Bapak Ibu ya, 5 tahun terakhir. Kalau dosen itu 3 tahun terakhir ya ini relevan dengan kepakaran dosen ya. Kemudian jurnal nanti ini juga ada jenjangnya, apakah di S1, S2 atau S3. Termasuk yang penting ini Bapak Ibu, ada status penulis. Kalau di sini itu nggak ada status penulisnya Bapak Ibu, ya nggak jelas. Jadi ini boleh menjadi anggota, tapi kalau ini Bapak Ibu, ini harus penulis pertama atau corresponding author, gitu. Ya. Ini agak berat Bapak Ibu, ya agak berat, tapi juga bisa dilaksanakan, ya. Nah, perbedaan Bapak Ibu, tadi kan ada 6 ya Bapak Ibu. Jadi ada 6 syarat perlu. Tetapi ternyata untuk S2, S3 dan PPG hanya 5 Bapak Ibu. Ya. Jadi yang 6 itu yang tadi ya, 1 sampai 6 tadi itu berlaku untuk program sarjana. Kalau untuk program magister itu hanya 5. Karena apa? Tidak ada pelajaran mikro, nggak ada. Baik di S2 maupun S3 itu nggak ada. Ya. Kemudian di PPG tidak ada karya produktivitas, karya inovatif mahasiswa nggak ada. Gitu ya. Sehingga untuk S2, S3 dan PPG hanya 5 Bapak Ibu ya. Lebih ringan begitu. Oke. Nah, sekarang bagian metrik Bapak Ibu ya. Nanti LED Bapak Ibu itu akan dinilai ya dengan eh, buku panduan dan metrik penilaian gitu ya. Metrik penilaian perlu dibaca sebagai peta strategi, bukan sekedar daftar indikator. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menginginkan ya skornya itu tinggi, ya Bapak Ibu ketika menulis LED ya konsen pada skor 4 aja ya. Karena yang namanya unggul Bapak Ibu itu, namanya unggul itu adalah di atas passing grade Bapak Ibu. Kalau skor 2 itu hanya memenuhi SN Dikti. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kalau skor 2 itu hanya memenuhi. Kalau unggul Bapak Ibu itu harus melebihi. Nah, nanti di dalam metrik itu dikatakan bahwa untuk unggul 3 tahun harus minimal skornya 3. Ya, minimal 3. Kalau untuk unggul 5 tahun itu 3,5 minimal. Terutama untuk yang sifatnya kualitatif. Yang kualitatif itu adalah kurikulum, SPMI, dan micro teaching. Ya. Yang kuantitatif itu yang kualitas DTPS, karya inovatif mahasiswa, dan karya publikasi DTPS. Itu yang kuantitatif. Yang kuanti itu di assess oleh apa namanya oleh aplikasi, sedangkan yang lain itu oleh asesor begitu. Ya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, ya ini. Nah, ini adalah format harganya. Bapak Ibu sudah sangat paham ini, ya. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ya, contoh di ini nanti Bapak Ibu bisa melihat ini di metrik penilaian di semua jenjang S1, S2, S3 dan PPG. Nah, kesalahan umum Bapak Ibu ya, dan ini masih terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, LED terlalu deskriptif. Ya, data LED dan DKPS tidak sinkron, nggak konsisten. Tiga, tautan bukti tidak dapat diakses, tinggal bisa dibuka. Empat, publikasi tidak relevan dengan bidang program studi. Ya, kemudian status penulis tidak memenuhi ketentuan, bukan first author atau corresponding author. Ya, kemudian karya mahasiswa tidak bukti tanpa bukti sahih. Ya, kemudian asesmen CPL hanya berupa nilai mata kuliah, berarti hanya penilaian, belum ada evaluasi dan belum ada tindak lanjut. Ya, kemudian laporan SPMI ya itu administratif tanpa siklus BPIPP utuh yang tadi saya contohkan begitu. Nah, mohon Bapak Ibu, ini mohon diperhatikan. Ya. Apa strateginya Bapak Ibu? Ya, nomor satu ya, jadi untuk bisa ISK tadi itu, tolong yang pertama indikator dipenuhi dulu. Periksa seluruh persyaratan, ya, data tersedia, ya, kemudian bukti sahih,
LED berkualitas, bukan hanya deskriptif. Ya, di KPS konsisten. Setelah itu baru daftar, Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum lengkap, mohon tidak daftar karena 29 juta itu banyak Bapak Ibu ya gitu. Daripada nanti sia-sia, maka mohon dicek gitu. Demikian Bapak Ibu dari saya, semoga memberikan pencerahan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui diskusi.